Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal barisan aritmatika dan geometri. Eits, jangan mikir ini cuma soal hafalin rumus ya. Justru kita akan coba ngertiin banget logikanya. Gimana sih sesuatu itu bisa tumbuh atau menyusut secara teratur. Nah, ini penting banget. Anggap aja ini kayak fondasi awal yang kokoh, biar nanti kalian lebih siap buat ngadepin materi-materi kalkulus yang lebih menantang. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia agenda kita. Pertama, kenapa sih pola itu penting? Terus kita masuk ke intinya, yaitu pola penjumlahan atau aritmetika dan pola perkalian atau geometri. Habis itu kita bandingin keduanya, biar makin jelas bedanya. Gak lupa, kita bakal latihan soal bareng-bareng. Dan terakhir kita lihat gimana semua ini jadi bekal penting buat kalkulus. Oke, pertanyaan pertama, kenapa sih kita repot-repot bahas pola? Gini deh. Kemampuan buat ngebaca pola itu, buat menganalisis dan memprediksi, itu tuh inti dari cara berpikir matematis. Ini bukan cuma buat di kelas loh. Skill ini bakal kepake terus. Mau itu buat analisis data, bikin model fenomena fisika, atau bahkan, coba tebak, di pasar saham sekalipun. Pasti pernah kan, kalian lihat deretan angka, terus otak kita otomatis kayak, ini aturannya apa ya? Angka selanjutnya berapa nih? Nah, rasa penasaran kayak gitu, itu tuh gerbangnya. Dari situlah kita mulai masuk ke dunia barisan dan deret yang seru ini. Coba lihat contoh ini. 5, 12, 19. Kelihatannya polanya? Angka selanjutnya gampang ditebak. Tapi, gimana kalau saya tanya angka ke 100? Atau suku ke 1000? Wah, gak mungkin kan kita urutin satu-satu? Nah, disinilah kerennya matematika. Dia ngasih kita alat super canggih buat nemuin suku manapun yang kita mau. Dengan tepat. Yuk kita bongkar alat-alatnya. Oke, kita mulai dari pola yang pertama ya, barisan aritmatika. Biar gampang, bayangin aja kalian nabung. Tapi nabungnya konsisten, misalnya 100.000 setiap bulan. Nah, pertambahannya kan tetap terus, konstan, stabil. Gampang banget diprediksi. Setiap langkahnya itu ya cuma penambahan dengan angka yang sama. Secara definisi formalnya pun gampang banget. Kunci dari barisan aritmatika itu cuma satu kata, konstan. Jadi, selisih atau jarak dari satu angka ke angka berikutnya itu selalu sama. Nah, jarak yang konstan inilah yang kita kasih nama keren beda atau biasa disingkat B. Nah, ini dia senjata utama kita, rumusnya jangan dihafal doang, kita coba pahami logikanya. UN itu suku yang kita cari. A itu ya titik start kita, suku pertamanya. Terus, N-1 ini nunjukin berapa kali kita loncat dari suku pertama. Dan B itu ukuran tiap loncatannya. Jadi gampang kan? Rumusnya itu cuma bilang nilai awal ditambah total semua loncatan. Logis banget. Terus apa bedanya barisan sama deret? Gini, kalau barisan itu cuma daftarnya aja, kayak 1, 2, 3, 4. Kalau deret itu total jumlahnya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Balik ke contoh nabung tadi, kalau barisan itu nunjukin tabunganmu di bulan ke-12, nah, deret itu ngasih tahu total tabunganmu selama 12 bulan itu. Buat ngitung total itulah kita pakai rumus SN ini. Oke, siap? Sekarang kita pindah gigi. Kalau tadi aritmatika itu pertumbuhannya lurus-lurus aja, kayak jalan tol. Nah, geometri ini pertumbuhannya meledak. Bayangin, bukan nabung lagi, tapi kayak konten yang mendadak viral. Awalnya satu orang yang lihat, terus jadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Pertumbuhannya bukan ditambah, tapi dikali. Selamat datang di dunia pertumbuhan eksponensial. Jadi jelas ya, di barisan geometri, aturan mainnya itu perkalian. Buat dapetin angka selanjutnya, kita tinggal kalikan angka sekarang dengan sebuah pengali yang tetap. Nah, angka pengali yang konstan ini kita sebut rasio, atau simbolnya R. Lihat deh rumusnya, mirip kan sama yang tadi, tapi ada satu beda yang krusial banget. A dan N masih sama, suku awal dan posisi. Bedanya ada di R yang dipangkatkan N-1. Nah, si pangkat inilah yang jadi mesinnya. Dia yang bikin pertumbuhannya jadi eksponensial, kayak efek bola salju yang makin lama makin gede dan cepat. Oke, kita udah bahas satu-satu. Sekarang, biar makin nempel di kepala, kita taruh keduanya sebelahan. Biar kelihatan langsung bedanya di mana. Ini nih biasanya momen, oh, gitu toh, buat banyak orang. Simpel banget kan perbedaannya kalau dijejarin gini? Intinya cuma ini. Aritmatika basisnya penjumlahan, makanya pertumbuhannya lurus atau linier. Kalau geometri, basisnya perkalian. Makanya pertumbuhannya melengkung tajam ke atas atau eksponensial. Satu nambah, satu ngali. Udah, itu aja kuncinya. Teorinya udah cukup, sekarang saatnya praktek.
Karena cara terbaik buat benar-benar paham ya dengan ngerjain soal. Yuk kita bedah bareng-bareng beberapa contoh soal, langkah demi langkah, pelan-pelan aja. Soal nomor 1. Kita punya barisan 5, 12, 19, titik-titik. Langkah pertama, kita identifikasi dulu ini jenis apa. Coba kita cek selisihnya. Dari 5 ke 12, nambah 7. Dari 12 ke 19, nambah 7 juga. Nah, karena selisihnya konstan, udah pasti ini barisan aritmatika. Oke, tugas kita adalah cari suku ke-11. Nah, sebelum kita loncat ke rumus, langkah paling penting itu ini. Kumpulin dulu semua bahannya. Suku pertamanya, A berapa? 5. Bedanya B, tadi kita udah hitung, yaitu 7. Dan suku yang mau kita cari, N, adalah 11. Oke, semua bahan udah siap. Sekarang waktunya masak. Pertama, kita tulis rumusnya biar nggak salah. Terus masukin deh semua bahannya. A jadi 5, N jadi 11, B jadi 7. Ingat ya, kerjain yang di dalam kurung dulu. 11 kurang 1 itu 10. Baru dikali. 10 dikali 7 sama dengan 70. Langkah terakhir, tinggal tambah sama suku awalnya. 5 ditambah 70, hasilnya 75. Gampang dan sistematis banget kan? Oke, kita coba soal yang sedikit lebih menantang ya. Kali ini soal geometri. Coba perhatiin barisannya. 243, terus min 81, terus 23. Lihat gak? Tandanya ganti-ganti. Dari positif ke negatif, positif lagi. Ini petunjuk penting banget, artinya rasionya atau si R itu pasti negatif. Oke, tugas kita, cari suku ke-10. Sama kayak tadi, kumpulin bahan dulu. Suku pertama, A, jelas ya 243. Nah, buat cari R, kita tinggal bagi aja suku kedua sama suku pertama. Jadi negatif 81 dibagi 243. Kalau kita sederhanain, dapatnya negatif 1/3. Dan N-nya, suku yang kita cari, adalah 10. Oke, semua lengkap. Sekarang kita masukin semua ke rumusnya. Nah, perhatiin baik-baik bagian pangkatnya. Kita punya min 1/3 dipangkatkan 9. Ingat, kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya pasti tetap negatif. Nah, setelah dihitung, kita dapat 243 dikali min 1/19.683. Tinggal kita sederhanain, dan jawaban akhirnya adalah min 1/81. Kuncinya di sini benar-benar harus teliti sama tanda negatif dan pangkatnya ya. Oke, kita udah lihat teorinya, udah coba soalnya juga. Sekarang kita tarik mundur sedikit, kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih ini semua penting banget? Kenapa ini disebut-sebut sebagai fondasinya kalkulus? Nah, ini dia jawabannya. Nanti di kalkulus, kalian akan ketemu sama konsep-konsep kayak limit, deret tak hingga, konvergensi. Semua itu dibangun di atas pemahaman soal barisan. Kalkulus itu sering bertanya, apa yang terjadi kalau barisannya diterusin sampai tak hingga? Atau apakah total jumlahnya bakal meledak jadi besar banget? Atau justru mendekati satu angka tertentu? Pertanyaan-pertanyaan besar itulah jantungnya kalkulus, dan semua pemahamannya dimulai dari sini, dari hal yang kita pelajari hari ini. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih kalian tantangan kecil. Coba deh lihat sekeliling kalian, pikirin soal bunga majemuk di bank, atau penyebaran informasi di media sosial, atau bahkan peluruhan zat radioaktif. Dengan alat yang baru aja kita pelajari bareng-bareng, pola pertumbuhan mana sih di dunia nyata yang sekarang bisa kalian lihat dengan kacamata matematika? Coba deh, selamat menganalisis.